Salam damai sejahtera kepada semua sahabat saudari kami yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-12 dengan judul Hari Sabat Mengalami dan Menghidupkan Karakter Allah. Pelajaran kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan sahabat saya, Pendeta Wes Tumorang, Gembala Jemaat Panata Yuda Kerawang, Konfres DKI Jakarta. Dan saat ini beliau sudah bergabung dengan kita. Shalom Pendeta Resta Karo-Karo, shalom buat pemirsa Bakti Channel dimanapun sekarang berada. Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana pelayanan di Jemaat Panata Yuda Kerawang, Pendeta? Aman, terkendali Pendeta, khususnya di masa pandemik ini. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Tuhan. Kita berdoa yang dipandu oleh Pendeta Wes Tumorang. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadapan-Mu Tuhan atas berkat perlindungan Tuhan kepada kami setiap saat. Dan pada saat ini kami dapat berjumpa lewat YouTube ini untuk mempelajari firman Tuhan dari pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami semua dan juga seluruh pemirsa Bakti Channel yang menyaksikannya. Biarlah ini menjadi berkat buat kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat hafalan kita di pelajaran 12 Markus 2 ayat 27 dan 28 yang diterjemahkan dari New King James Version. Firman Tuhan demikian. Dan ia berkata kepada mereka, hari Sabat dijadikan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat, karena anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terkadang kita berpikir bahwa hari Sabat hanyalah merupakan hari perhentian, hari yang diberkati Tuhan, dan hari yang dikuduskannya. Namun pelajaran Sekolah Sabat kita pekan ini akan membawa pengetahuan kita untuk lebih mendalami ternyata bahwa hari Sabat sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Dan hari Sabat juga sebagai sarana pendidikan. Pelajaran kita hari Minggu berjudul Saatnya Tercengang. Kita mengetahui bagaimana Allah membantu kita untuk memahami apa maksud Tuhan dalam memberkati dan menguduskan hari Sabat. Mengapa Allah menguduskan hari Sabat? Karena sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, di sana ada 3 poin yang dikatakan Tuhan berhenti, Tuhan memberkati, dan juga Tuhan menguduskannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa maksud Tuhan? Mengapa Tuhan harus menguduskan hari Sabat? Mengapa Dia harus memberkati hari Sabat? Pelajaran kita hari Minggu memberikan keterangan supaya manusia dapat memahami apa maksud Tuhan melalui kehidupan mereka, yaitu tentunya melalui penciptaan. Supaya manusia dapat mengetahui bahwa Allah yang Maha Tinggi itulah sebagai penciptanya. Sehingga Allah membuat hari yang ketujuh itu menjadi hari yang spesial dari yang lainnya. Tuhan membuat hari ketujuh itu merupakan hari yang lebih istimewa. Dan dikatakan tadi, dikuduskan. Di kutipan Sekolah Sabat kita mengatakan demikian. Sabat yang pertama ini bukanlah pengalaman pasif bagi Adam dan Hawa. Hari itu adalah kesempatan diciptakan Tuhan bagi mereka untuk fokus pada penciptaan dan ciptaannya. Hari itu adalah waktu bagi mereka untuk takjub. Jadi, kita boleh bayangkan bagaimana pada saat Adam dan Hawa pertama kali berhari Sabat, ya, memasuki hari yang ketujuh. Dikatakan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, mungkin saja Adam dan Hawa tercengang, saatnya mereka tercengang, dan saatnya mereka takjub. Mengapa? Karena segala sesuatu yang telah diciptakan Allah itu mulai hari pertama hingga hari yang ke-6, semuanya sangat luar biasa, sangat sempurna. Dan dikatakan
maksud Tuhan supaya memberkati hari Sabat, supaya manusia itu fokus pada penciptaan dan ciptaannya. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, saat sekarang ini juga, mengapa kita harus menguduskan hari Sabat? Karena kita mengingat bahwa Allah lah sebagai pencipta kita dan kita adalah sebagai ciptaannya. Selanjutnya, pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran hari Senin, saatnya untuk menemukan kembali. Ya, kita tahu bahwa orang Israel menjadi budak di Mesir sangat lama, dan mereka bukan saja menjadi budak, tetapi identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan bagi banyak orang Israel sudah mulai hilang. Khususnya adalah mengenai apa? Mengenai hari Sabat. Sabat bagi orang Israel sudah mulai luntur, dan bahkan anak-anak mereka pun sudah tidak mengetahui lagi tentang hari Sabat. Sehingga Allah mendidik orang Israel, ya, karena konteks pelajaran kita adalah mengenai pendidikan. Maka Allah mulai mendidik orang Israel untuk mengingatkan kembali tentang hari Sabat. Melalui apa? Melalui manna Sabat, ya. Mengapa harus melalui manna Sabat? Ini sangat menarik. Karena manusia tidak terlepas dari makanan, sehingga Allah memberikan manna Sabat sebagai pengingat bagi mereka, bahwa melalui makanan yang mereka makan, mereka mengingat bahwa Allah adalah sebagai pencipta mereka, dan orang-orang Israel yang ada di padang gurun pada saat itulah sebagai ciptaannya. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan dalam pelajaran sekolah Sabat kita, orang Israel memakan manna ini selama 40 tahun. Kita boleh buka di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-35. Kita akan tampilkan di layar. Tuhan juga menginstruksikan Musa untuk menyimpan segomer manna, untuk mengingat kepada bangsa Israel bagaimana ia memberi mereka makan di padang belantara. Keluaran 16 ayat 32 dan juga ayat 33. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sangat menarik bahwa Tuhan memberikan atau mengingatkan Sabat ini kepada orang-orang yang sudah mulai lupa dengan cara yang sangat berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari, yaitu Sabat. Dan dikatakan tadi dalam kutipan pelajaran sekolah Sabat kita dan juga Keluaran 16 ayat yang 35 bahwa manna ini diinstruksikan oleh Tuhan supaya menyimpan segomer manna untuk pengingat, ya, kepada bangsa Israel. Dan selanjutnya kutipan pelajaran sekolah Sabat hari Senin mengatakan Sabat adalah cara Tuhan membantu orang Israel menemukan kembali identitas mereka dan Tuhan mereka. Saudaraku, mungkin saja selama ini kita sudah jauh dari Tuhan dalam menguduskan hari Sabat. Mungkin saja Tuhan mengingatkan kita, mendidik kita melalui hal-hal yang sangat erat kaitannya, hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan tutup telinga kita, jangan tutup hati kita saat Tuhan mendidik kita untuk mengingatkan kembali akan hari Sabat yang kudus itu, supaya kita mengingat bahwa kitalah makhluk ciptaan dan Tuhanlah Sang Pencipta kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita masih bergabung bersama dengan hamba Tuhan, Pendeta Wes Tumorang, dan beliau akan memberikan penjelasan dalam pelajaran sekolah Sabat di hari Selasa hingga hari Kamis. Waktu ini kita persilahkan. Baik, terima kasih buat hamba Tuhan, Pendeta Resta Karo-Karo, yang memberikan waktu dan kesempatan buat saya untuk melayani seluruh pemirsa Bakti Channel melalui pembahasan sekolah Sabat pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Selasa judulnya di sini adalah waktu untuk mempelajari prioritas. Jadi sesuai dengan konteks pelajaran kita mengenai hari Sabat. Ya, ada banyak orang mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah agama Yahudi atau agama dalam perjanjian lama. Tetapi kalau kita
baca firman Tuhan ini, nanti kita akan pelajari itu bahwa di dalam perjanjian baru sekalipun, rasul-rasul, murid-murid Yesus juga menyucikan hari Sabat. Nah, begitu juga pada waktu zaman perjanjian lama. Jauh sebelum bangsa Israel ada, hari Sabat itu juga sudah disucikan di surga, di Taman Eden. Jadi, sebelum bangsa Israel ada pun, itu hari Sabat sudah ada. Bahkan Allah sendiri yang menyucikannya. Ya, ketika dia selesai menyelesaikan pekerjaannya, penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, pada hari yang ke-7 dia berhenti. Bukan sekedar berhenti, dia menyucikan hari Sabat itu. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana satu contoh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita mengenai hari Sabat. Nah, di dalam menyucikan hari Sabat itu Tuhan mempunyai maksud di dalam diri kita. Ya, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tadi hamba Tuhan Pendeta Resta Karo-Karo sudah berikan keterangannya, mereka sudah melupakan, ya, mereka sudah melupakan pencipta mereka itu sebenarnya siapa, karena mereka sudah begitu lama di Mesir, mengikuti gaya hidup Mesir. Bahkan Allah yang mereka sembah juga bukan Allahnya mereka, berarti dengan kata lain Allahnya Mesir. Kita bisa lihat dan ketahui itu di dalam cerita bangsa Israel. Seringkali mereka menyakiti hati Tuhan dengan menyembah patung-patung buatan tangan manusia. Nah, jadi dikatakan di pelajaran hari Selasa ini, bahwa ketika Tuhan memberikan hari Sabat kepada kita, prioritas kita yang paling utama yang akan kita lakukan pada hari Sabat itu adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan menyebutkan hari Sabat itu sebagai hari kenikmatan. Nah, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada hari Sabat, kita melakukannya bukan hanya sekedar rutinitas, kita juga mendapatkan berkat rupanya Bapak Pendeta Resta Karo-Karo dan semua umat-umat Tuhan. Okay. Ya, kita bisa baca itu di dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan firman Tuhan. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi Tuhan bukan saja mengatakan kepada kita untuk sekedar menyucikan hari Sabat, tetapi Dia juga rindu untuk memberikan kita berkat, ya. Jadi ketika kita datang ke gereja, masuk ke dalam rumah Tuhan pada hari Sabat itu, marilah kita tanggalkan semua pikiran-pikiran duniawi kita. Ketika masuk ke dalam gereja Tuhan, biarlah hanya untuk memuji dan memuliakan namanya saja. Ingat, pada hari Sabat kita juga bisa melakukan kebaikan. Melihat bagaimana pada waktu Yesus juga Pak hidup di dunia ini. Jadi biarlah berkat hari Sabat itu menjadi bagian kita, dan biarlah kita menyembah Allah Sang Pencipta kita, karena itulah tandanya kita adalah makhluk ciptaannya. Ya, sangat berbeda sekali dengan orang-orang Farisi. Ya, mereka mematuhi hari Sabat itu, tetapi mereka buat hari Sabat itu sebagai hari beban, ya, sebagai hari di mana mereka sering menghukum atau menghakimi orang-orang yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Nah, pelajaran di hari Selasa mengatakan bahwa kita ini gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi kita jangan menjadi Advent pada waktu hari yang ke-7. Setiap hari kita harus menjadi Advent, kan begitu. Ada banyak orang mengatakan kita ini gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi ya Adventnya di hari ke-7 saja Bapak Pendeta. Bukan, itu merupakan pandangan yang salah. Ya, jadi kita harus menghidupkan sifat kasih Tuhan itu setiap hari. Hanya saja Tuhan mengasingkan satu hari dari 6 hari itu untuk mengingat Dia sebagai pencipta kita. Jadi kalau kita sebagai manusia, kita merasa kita adalah ciptaan Tuhan, kita merasa kita adalah ciptaan Allah, hanya satu, kita harus menyembah Dia, memuji Dia pada hari yang ke-7. Ya, memang setiap hari kita juga menyembah Dia, tetapi Tuhan
asingkan, Tuhan kuduskan pada hari Sabat itu untuk mengingat Dia adalah Sang Pencipta kita. Jadi ketika kita datang menyembah Dia, masuk ke dalam gereja pada hari Sabat, hendaklah hati kita ini tulus, ya, dengan rendah hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan seperti bangsa Israel, mereka melakukan puasa, mereka melakukan penyembahan pada hari Sabat, tetapi setelah itu mereka menghidupkan kembali sifat-sifat manusia mereka. Nah, pelajaran hari Selasa ini menitikberatkan kepada kita bahwa ketika kita merayakan, menyucikan hari Sabat itu, hendaklah itu menjadi satu hari kenikmatan buat kita. Jangan menjadi beban, jangan menjadi satu hari yang membosankan, ya. Karena ada banyak orang mengatakan, aduh, besok sudah hari Sabat. Tetapi pada umumnya, anggota gereja Masepen hari ke-7, ketika mereka memasuki hari Sabat, mereka gembira. Oleh karena beban kehidupan, beban pekerjaan yang selama 6 hari mereka lalui, pada hari Sabat mereka akan tinggalkan itu. Dan merupakan hari apa? Hari kenikmatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga di hari Rabu, dikatakan di situ waktunya untuk ya. Jadi hari Sabat ini sebenarnya luas cakupannya. Ya, bukan hanya sekedar kita berbakti dengan rutinitas setiap hari Sabat kita masuk ke gereja, bukan. Rupanya di dalam hari Sabat itu juga Yesus mau memberikan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang Dia ciptakan, manusia yang perlu ada satu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Selama 6 hari kita sudah bekerja dengan segala kegiatan kita, sehingga pada hari yang ke-7 itu dikatakan adalah merupakan juga hari keseimbangan di dalam kerohanian kita. Jadi di pelajaran hari Rabu kita bisa melihat di sana bagaimana Tuhan atau Yesus pada waktu Dia hidup di dunia ini, Dia masuk, ya, seperti kebiasaannya. Lukas 4 ayat 16. Seperti kebiasaannya, Dia masuk ke rumah sinagog pada hari Sabat dan membacakan kitab-kitab para nabi di sana. Nah, pada waktu Yesus hidup di dunia ini, tidak jarang, ya, atau sering Dia juga melakukan penyembuhan badani. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Matius 12 ayat 1 sampai 13 dan juga Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Di dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17 ini, pada waktu hari Sabat Yesus masuk ke sinagog, dikatakan Dia berjumpa dengan perempuan yang sudah penyakitnya 18 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, 18 tahun dia sudah menderita satu penyakit. Dan pada hari Sabat itu dia berjumpa dengan Yesus di situ, di rumah sinagog itu. Dan kita tahu ceritanya, Yesus menyembuhkan perempuan yang penyakit 18 tahun ini pada hari Sabat itu. Orang-orang Farisi pada saat itu melihat Yesus, ya, mereka katakan ada banyak hari, ada 6 hari bekerja. Kenapa engkau tidak lakukan penyembuhan pada hari itu? Kenapa harus hari Sabat? Nah, disinilah kita harus benar-benar mengetahui maksud Tuhan untuk memberikan hari Sabat itu bukan menjadi beban. Ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada saat itu, mereka menyucikan hari Sabat itu bukan dengan pengertian dari firman Tuhan, tetapi pengertian dari adat kebudayaan mereka. Seringkali firman Tuhan itu lebih nomor 2 daripada adat istiadat mereka. Mereka selalu menomorsatukan adat istiadat. Ya, kita bisa lihat itu bagaimana jikalau mereka masuk ke dalam rumah harus cuci tangan, cuci kaki, begitu juga dengan hal-hal lainnya. Ya, mereka sering menomorduakan firman Tuhan. Jadi pada waktu Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat itu, kontroversi datang, ya. Tetapi maksud Yesus ke dunia ini adalah bukan hanya untuk menyembuhkan sakit rohani, tetapi pada waktu itu Dia juga menyembuhkan sakit badani. Ya, kita bisa lihat itu dalam firman Tuhan, ya, di Perjanjian Baru. Ada banyak penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Begitu juga pada waktu Yesus dan murid-muridnya melewati kebun gandum pada hari itu, hari Sabat, ya, mereka lapar, lalu dikatakan murid-muridnya itu memetik gandum itu dan memakan. Lagi-lagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di sini melihat kesalahan atau mencari-cari kesalahan daripada murid-murid Yesus ini. Wah,
ini kan hari Sabat, kenapa murid-murid memetik gandum itu? Ya, mereka berpikir kalau memetik gandum itu sudah bekerja. Ya, jadi ada pengalaman seorang pendeta yang pernah ke Yerusalem, saya belum pernah sih. Mereka bergereja di sana hari Sabat. Pendeta ini melihat posisi dari bangku gereja itu kurang bagus, ya, agak sedikit inilah, tidak teratur. Lalu pendeta ini mengangkat itu bangku gereja itu supaya rapi maksudnya. Terus orang Yahudi yang ada di dalam sinagog itu mengatakan, jangan angkat, kamu sudah bekerja. Ya, bayangkan bagaimana pengertian hari Sabat di dalam benak mereka itu. Ya, maksud Yesus untuk memberikan hari Sabat itu bukan menjadi beban. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik pada hari Sabat. Kita bisa lihat bagaimana Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, bagaimana murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, sehingga Yesus mengatakan kepada mereka, jikalau lembumu jatuh ke dalam sumur, apakah engkau tidak menolongnya? Manakah lebih berharga, nyawa manusia atau nyawa apa? Nyawa lembumu. Sedangkan engkau pada hari Sabat membiarkan lembumu ke padang belantara. Artinya mereka mengembalakan lembu dan sapinya pada hari Sabat. Pada waktu murid-murid Yesus dilihatnya memetik gandum, mereka terus menghakimi, sedangkan mereka juga melebihi dari apa? Dari perbuatan murid-murid Yesus. Jadi keagamaan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini hanya di luar saja. Nah, inilah yang kita pelajari pada saat ini. Ketika kita menyembah Tuhan itu janganlah hanya di luar saja. Janganlah hanya sebagai formalitas saja. Janganlah hanya hanya rutinitas saja. Tetapi biarlah itu juga menjadi penyembahan kita dari dalam hati kita. Ya, seperti saya katakan tadi, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi anggota gereja Masjid pada hari ke-7, janganlah menjadi anggota gereja pada hari ke-7 saja. Ya, hari pertama sampai hari yang ke-6 ya bebas. Bukan seperti itu. Tuhan juga tidak inginkan itu. Nah, jadi kita bersyukur Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita sehingga kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ada banyak orang mengatakan bahwa gereja Masjid pada hari ke-7 ini adalah agama Yahudi. Ya, memang benar, orang Yahudi lah yang pertama kali secara dunia memelihara hari Sabat. Tetapi perbedaannya, mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Sedangkan kita terima Yesus sebagai juru selamat. Dia telah datang ke dunia ini, dia telah menjadi manusia, dan dia telah mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan dia telah bangkit, dan sekarang dia ada di surga. Dan kelak kedatangannya yang kedua kali akan menjemput kita, umat-umat yang percaya kepadanya. Jadi gereja Masjid pada hari ke-7 itu bukanlah agama Yahudi, tetapi agama Tuhan Yesus Kristus, agama Allah yang sesungguhnya, karena dia juga telah menyucikannya pada waktu selesai penciptaan itu. Dan lalu pelajaran di hari Kamis, suatu waktu untuk komunitas. Dikatakan bahwa hari Sabat ini juga untuk berkumpulnya umat-umat percaya kepada untuk menyembah kepada Allah, ya, Sang Pencipta itu. Kita bisa melihat juga seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya di Perjanjian Lama hari Sabat itu dikuduskan, tetapi juga pada zaman Perjanjian Baru ada banyak rasul-rasul umat-umat Tuhan yang juga masuk ke sinagog itu pada hari Sabat. Itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 14 sampai 45, Kisah Rasul 16 ayat 13, Kisah Rasul 14, Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 5, dan Kisah Rasul 18 ayat 4. Itu semua menyatakan bahwa murid-murid Yesus atau para rasul pada saat itu termasuk Paulus, kebiasaannya untuk masuk ke dalam sinagog itu pada hari Sabat, dan dia berkhotbah di sana, ya. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Farisi masih ragu akan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu mereka mengkhotbahkan itu, ya, setiap hari Sabat mereka khotbahkan itu, bagaimana Yesus itu telah datang ke dunia ini, bagaimana dia telah mati menanggung dosa kita, bagaimana dia telah bangkit, dan dia sekarang berada di dalam kerajaan surga, mempersiapkan, ya, satu tempat yang indah buat kita. Jadi bukti bahwa hari Sabat itu bukan hanya di dalam Perjanjian Lama, kita bisa lihat itu. Ya, Lukas 4 ayat 16 juga menguatkan itu, dan juga ayat-ayat yang kita sudah baca itu. Jadi hari Sabat ini adalah untuk manusia, ya, karena hari Sabat ini diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi kita mempunyai
pencipta kita mempunyai Allah. Jadi ketika kita menyatakan Allah itu adalah pencipta kita, kita harus menyucikan hari Sabat. Itu aja intinya, ya. Kita harus menyucikan hari Sabat. Karena itu buktinya bahwa kita adalah ciptaan Allah. Sampai di sini mungkin Pendeta Resta Karotaro yang bisa saya terangkan. Lebih kurangnya kita terima kasih keterangan yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh sahabat saya Pendeta Wes Tumorang dalam pelajaran hari Selasa hingga pelajaran hari Kamis, bahwa Tuhan mempunyai suatu maksud, ya, dan juga Tuhan memberikan kepada umatnya tentang hari Sabat kepada orang Israel dan juga pada kita saat sekarang ini untuk disucikan. Tadi dikatakan oleh Pendeta Wes Tumorang, intinya adalah supaya manusia menyucikan akan hari Sabat itu. Dan dalam pelajaran ini tadi, Pendeta Wes Tumorang juga sudah menyampaikan bagaimana pengikut Kristus, yaitu saudara dan saya, dalam nama Tuhan Yesus yang menguduskan hari Sabat harus bersaksi, ya, bersaksi di arena publik, bukan hanya dalam kehidupan kita. Tadi dibuat oleh Pendeta Wes Tumorang sebagai ilustrasi, jangan hanya pada hari apa? Hari ke-7 saja, tapi juga harus mulai hari pertama hingga hari ke-6 kita tetap menjadi orang apa? Orang Advent. Dengan itu kita dapat bersaksi untuk menceritakan Allah Sang Pencipta kita, dan kita adalah penciptanya melalui satu tanda, ya. Dikatakan dalam pelajaran hari Jumat, tanda Sabat, tanda Tuhan adalah hari Sabat. Setiap negara tentunya mempunyai tanda, ya. Salah satu tanda negara Indonesia adalah apa? Bendera merah putih. Kemana saja kita pergi, kalau kita membawa bendera merah putih, maka orang langsung mengetahui bahwa kita adalah orang Indonesia. Sama halnya, jikalau kita adalah makhluk penciptaan Tuhan, maka kita juga harus mengangkat tanda itu. Apa tandanya? Adalah Sabat. Bahwa hari Sabat adalah merupakan tanda bahwa antara manusia dan juga Tuhan sebagai pencipta kita. Dikatakan dalam pelajaran hari Jumat, Alpha dan Omega jilid 5 halaman 307, Ellen White mengatakan demikian. Jadi Sabat itu adalah tanda kuasa Kristus untuk menyucikan kita. Sebagai tanda kuasanya yang menyucikan Sabat diberikan kepada semua orang yang melalui Yesus menjadi bagian dari Israel milik Tuhan. Dan kita undang kembali Pendeta Wes Tumorang tutup di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur berterima kasih atas waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami, di mana kami telah mendengarkan firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah Sabat kami. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dan apa yang kami bahas menjadikan ini iman yang bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kami, Bapa. Kami mengetahui bahwa Engkau adalah Sang Pencipta kami, dan Engkau telah memberikan hari Sabat untuk kami kuduskan. Kiranya ajari kami agar kami dapat menguduskan hari Sabat sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih. Mohon ampun atas segala dosa kami. Dalam nama Anakmu Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat pekan ini. Saya Pendeta Resta Karokaro, Gembala Jemaat Simalungun Barat. Gembala Jemaat Penata Yuda Karawang. Kami mengucapkan Tuhan memberkati.